Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Oke, pada hari ini kita akan melakukan review atas tugas Anda di minggu lalu, tugas SPT Badan yang pertama. Ya, di mana tugas itu, tugas SPT Badan ini adalah Anda nanti akan melakukan pengisian SPT Badan form 1771 atas data transaksi perusahaan yang sudah Anda kerjakan sebelumnya. Nah, dasar untuk melakukan pengisian ya di form SPT Badan ini adalah menggunakan laporan keuangan. Ya, tentu saja laporan keuangan ini kita asumsikan bersama adalah laporan keuangan yang sudah dilakukan koreksi fiskal. Ya, jadi laporan keuangan yang sudah Anda kirimkan ke saya itu adalah laporan keuangan fiskal. Ya, sudah melewati koreksi fiskal, baik itu koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif, gitu ya. Kemudian dari hasil laba usaha itu Anda lakukan perhitungan untuk mengetahui berapa pajak terhutangnya perusahaan Anda, gitu ya. Oke, langsung saja. Oke, di sini ada 15 folder ya. Coba kita lihat satu persatu. Oke, sambil menunggu. Kenapa kecil sekali? Kemudian ini. Nah, kemudian ini juga. Oke. Valeri, Dwi Ajeng, oke, yang bersafa, Indah juga, ya, Mas Fernando, kemudian ini, ya, ini, oke, kemudian ini ya, disclaimer. Jadi kalau misalnya nanti ada yang kelewatan belum saya review, ini karena saya rencana mau review semua kelompok untuk melihat laporan keuangannya. Kalau misalnya nanti ada yang kelewatan review, tolong dilihat saja review di teman-teman Anda gitu ya, karena saya rasa juga Anda mengerjakannya formatnya sama ya. Jadi kalau misalnya ada yang kesalahan yang sama, maka berarti perbaikannya juga sama ya, saran perbaikannya juga sama begitu. Oke. Yang pertama saya akan kelompok mana nih? Oke, wait, masih menunggu ya karena ada 15 file yang akan kita review gitu ya. Seperti sudah selesai. Baik. Ya. Sekarang kita mau review dulu untuk tugasnya Mbak Hermin dan Mbak Ella. Oke, saya langsung ke laporan keuangan saja. Oke, saya lihat dulu laba ruginya. Oke, peredaran usaha adalah 11 miliar. Wah, oke, ini bagus ya. Jadi nanti menggunakan tarif yang kedua. Oke.
lanjut. Nah, ini belum dibikin ya Mbak ya, belum dibikin perhitungan perhitungan pajaknya. Ya, silakan berarti dibuat perhitungan pajaknya. Ya. Oke. Neracanya saya lihat dulu. Oke, idealnya bukan ideal ya, di mana-mana memang neraca tuh seharusnya ini ya, seimbang antara aset dengan kewajiban. Coba dicek ya. Kita kembali nih ke awal-awal kuliah. Oke, di mana-mana neraca, dan ini udah hukum absolut ya, hukum mutlak, bahwa total aktiva atau total aset itu sama dengan total pasiva atau kewajiban ditambah ekuitas gitu ya. Jadi ini nanti bisa diperbaiki lagi. Silahkan Anda boleh mungkin di otak-atik di sini, atau Anda mau di otak-atiknya di sini nggak masalah gitu ya. Kemudian saya langsung saja ke tugas yang lain. Oke, berikutnya adalah kelompoknya siapa nih? Kelompok 8 ya. Oke, kelompok 8, laporan laba ruginya peredaran 32 miliar. Oke, ini juga bagus. Masih menggunakan tarif yang kedua ya berarti. Neto bersihnya sekian, oke. Tapi masa sih Mbak peredaran usahanya 32 miliar, biayanya cuma 300 juta. Ya, ini mungkin bisa diperbanyak lagi biayanya agar labanya juga tidak terlalu besar ini, karena kayaknya nggak mungkin aja gitu loh ya. Coba Anda punya uang 32 juta, pendapatan 32 juta gitu ya, tapi pengeluaran Anda cuma 30.000, kan nggak mungkin ya. Itu nanti bisa diperbaiki, ditambah-tambahin aja. Terus untuk neracanya, oke, neracanya bagus ya, jadi antara jumlah aset dan jumlah ekuitas sudah sama ya. Ini ya, nah sudah sama. Berarti ini tinggal ini ya, berarti perbaiki bagian biaya atau biaya, kemudian hitung pajak akhirnya berapa. Oke, ini untuk kelompok 8. Saya ini aja ya, saya koreksi cepat gitu ya. Kemudian berikutnya ini adalah kelompok 5 mungkin ya. Punyanya Fahri Zatama dan Mas Ivan. Kenapa lama sekali? Not responding. Oke, kemudian saya mau lihat ini laporan laba ruginya yang mana ya? Tuh, kenapa nggak ditulisin sih? Oke, di sini laba ruginya. Ini kok tiba-tiba ada persediaan ya? Ini seharusnya ada ini dulu Mbak, pendapatan Anda, Mas, pendapatannya mana? Coba deh dicek masa format laba rugi nggak ini sih?
Udah apa namanya, kalau masih lupa kan bisa buka buku atau Anda silakan bisa buka di Google ya. Hmm. Terus ini neracanya juga gimana nih? Ini gimana saya nggak paham. Ya, oke, dibuat ulang aja. Ya, dibuat ulang. Ulang laporan keuangan. Oke, laba rugi. Sama neraca. Ya, tolong segera diperbaiki. Oke. Kemudian berikutnya kelompoknya Mbak Indah Salsa. Oke. Saya mau lihat laba ruginya dulu. Nah, laba ruginya peredaran usahanya 1 miliar. Oke, ini berarti di bawah 4,8. Kalau di bawah 4,8 berarti pakai tarif yang pertama ya. Kemudian labanya oke lah. Neraca, oke, antara sisi aktiva dan pasifa sama. Ini Mbak, kalau bisanya jangan ada desimal ya. Ini mending dibulatkan ke depan aja gitu. Oke, itu ya. Jadi jangan pakai angka koma ini, bulatin aja karena di pajak untuk laporan fiskal itu tidak ada angka desimal gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kelompok 3. Oke, saya langsung lihat tiba-tiba ada fiskal. Oke, ya. Daripada Anda buat gini kan saya bilang asumsi sudah dikoreksi fiskal ya. Nah, sama aja kan antara komersial dengan fiskalnya. Ya karena memang kita tidak melakukan tidak ada soal khusus untuk koreksi karena soal khusus untuk koreksi itu sudah ya memang seharusnya dikerjakan sih ya, cuman karena kita tidak tatap muka dan saya tidak bisa memandu secara langsung, jadi untuk peringkasan gitu ya, kita langsung semuanya dianggap sudah melakukan koreksi fiskal. Oke, samakah? Sama ya. Jadi pendapatannya 1 miliar, berarti dia pakai ke tarif yang pertama. Kemudian neracanya totalnya mana? Oke, masa sih Mbak? Ini kelompok 3 siapa ya Mbak? Thomas ya? Coba dilihat lagi ya. Masa sih jumlah asetnya cuma 150 juta? Padahal di sini keterangannya pendapatannya 1 miliar. Terus dapat labanya aja 600 juta. Ya. Ini tolong diperbaiki neracanya. Perbaikan neraca. Ya. Untuk laba ruginya it's okay, sudah oke. Itu ya perbaikan neraca ya. Kan tidak sinkron ya. Nah, aset Anda 100 juta padahal pendapatan Anda 1 miliar, kemudian Anda dapat laba bersih 600 juta, ya kan? Nah, coba bisa itu lagi perbaiki. Kemudian untuk Mbak Safa, untuk Safania, oke, desimalnya 0, nggak masalah. Laba ruginya, oh iya belum saya belum. Oke, kemudian laba ruginya 19 miliar ya, bagus ya nih, berarti menggunakan tarif yang kedua ya di atas 4,8 miliar. Kemudian ini laba bersihnya sekian, oke lah ya. 19 juta, wah labanya banyak banget ya.
Oke, mungkin bisa diperbesar di sini ya Mbak, yang masih 77 juta, apalagi 9 juta. Ini ya, bisa diperbesar aja. Tapi kalau mau segini juga nggak apa-apa sih, nggak masalah wes, terserah. Boleh mau perbesar biaya lagi, atau mau kayak tadi nggak apa-apa. Intinya untuk neraca udah oke. Cuma nanti agak rancu juga ya, karena apa, labanya 11 miliar. Nah, ini harusnya labanya di sini Mbak, ya bukan di sini. Kebalik nih labanya di sini. Gitu. Kemudian persediaan akhir 400. Tapi sini nggak ada persediaan, nah kan nggak sinkron ya, diperbaiki aja. Oke, gitu. Kemudian ini kelompok 4. Kelompok 4 itu bentar lagi saya lihat ya. Oke, laba bersihnya. Ini beban pajak apa ya? Pajak apa nih yang dimasukin sini? Dia 2 miliar, berarti pakai tarif pertama nanti ya. Untuk penjelasan tarif nanti saya berikan di akhir sesi. Oke, total ini oke lah, sama ya. Nah, hanya saja ini beban pajaknya apa ya Mbak ya? Nih, saya nggak ngerti di sini karena nanti Anda harus menghitung ini ya, menghitung apa pajak akhirnya. Beban pajak nih apa? Karena di beban apa namanya di laporan fiskal tidak boleh pajak ini mengurangi laba gitu ya. Kemudian berikutnya oke, laba rugi dan misalnya 4,6 miliar. Oke, berarti ini masih pakai tarif pertama. Kemudian gimana nih? Ini gimana nih? Oh, ini kurang ini. Terus jadinya mana, Mbak? Sini gitu. Ya, ini tiba-tiba langsung ke sini. Nah, ini kan katanya ada laba bruto, yang mana laba brutonya? Ya. Bisa ditulisin di sini gitu, oke? Kemudian oke, aktivasi. Ya, cuman kok nggak balance juga ya, nggak sinkron ya, karena laba Anda 1,8 M, tapi aset Anda malah di bawah 1,8. Kemudian ekuitas liabilitas juga di bawah 1,8. Ya, nanti bisa diperbaiki karena kalau labanya katanya 1 miliar ya kan, maka harusnya labanya dimasukin ke sini gitu ya. Berarti perbaiki laporan keuangan ya. Ini laporan fiskalnya. Oke, ini apa nih? Banyak sekali. Ini kayaknya udah ini deh, udah pakai form ya. Oke, jadi saya mintanya kita belum pakai form dulu. Anda laporan keuangannya harus benar dulu baru bisa masukin ke form ya, biar nanti nggak salah ketika masukin ke formnya gitu, nggak kerja 2 kali benerin formnya gitu. Oke.
Masih not responding, kita tunggu. Oke. Selain ini nggak ada kok. Wah, langsung laporan fiskal yo. Coba saya cek deh. Oke, peredaran usaha. Nah, ini Anda baru melakukan rekonsiliasi fiskal ya. Anda belum membuat laporan keuangannya ini berarti ya. Laporan keuangan kan formatnya Anda tahu ya, kayak tadi sudah dibuat teman-teman. Maksud saya seperti itu. Gitu. It's okay kalau mau dibikin kayak gini nggak masalah. Laba usaha 40 miliar. Berarti dia pakai tarif yang kedua ya. Oke, nah ini sudah ada perhitungannya. Bagian yang menikmati fasilitas ya 4,8 dibagi 45 dikali PKP. Oke. Kemudian yang tidak menikmati berarti dari PKP dikurangi dengan ini ya fasilitas. Oke. Ini total pajaknya 9 miliar, kemudian dikurangi kredit pajak, betul sekali. Ya. Kredit pajak 233 juta, maka masih kurang bayar 9,4 miliar. Ya. Oke, statusnya adalah ini KB ya, jadi LB ini bisa dihapus gitu ya. Ini. Ya, kurang bayar. Oh, tidak bisa. Oh. Nah, gini ya. Oke, berarti dia PH-nya kurang bayar. Oke, tapi neracanya belum ada ya. Jadi nanti bisa ditambahkan untuk dibikin aja Mbak laporan keuangan yang umumnya tadi kayak tadi ya. Ini kan baru rekonsiliasi fiskal. Nah, dasar untuk membuat laporan keuangan ya dari sini benar. Dia Anda bikinin dulu langkahnya, benar sekali. Kemudian dari ini baru bikin laporan keuangan. Nah, di saya memang karena keterbatasan kita tatap muka, maka bagian rekonsiliasi fiskal ini saya asumsikan Anda sudah melewati ini semua sehingga laporan keuangan yang saya terima adalah laporan keuangan yang sudah dikoreksi fiskal gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian ini kelompok 1 ya. Oke, kemudian kelompoknya 2. Oke, di sini saya mau cari ini laporan keuangan. Laba rugi ya, penjualan seperti ini benar. Maka ini penjualan brutonya 5 miliar, berarti dia sudah bisa pakai tarif yang kedua. Ya. Dan bla 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 bla, total laba rugi 1 miliar. Oke, ini wajar ya. Dari 5 miliar omset, kemudian biayanya 3 miliar, labanya menjadi 1 miliar itu wajar. Tapi kalau misalnya biaya kecil, nah itu yang tidak wajar nanti ya. Temuan itu kalau dipajak nanti. Aktivanya, total aktivanya ini yang pertama 6 miliar. Oke, terus yang bawah juga 6 miliar ya. Sama, ini sudah benar. Tinggal bikin perhitungan pajaknya ya. Kurang itu. Buat perhitungan pajak. Itu ya. Untuk kelompok 2. Oke. Kemudian ini kelompok 9. Ya, kelompok 9 ini saya anggap
sudah dilakukan. Nah, dari sini benar ya. Ini kelompok 1 bisa dilihat, kelompok 9 juga melakukan koreksi fiskal, ya kan. Kemudian dari dasar ini dipindahkan ke laba rugi, gitu ya. Peradaan usahanya 981 juta, berarti dia pakai tarif 1 nanti ya. Laba ruginya ketemu 240 juta. Oke. Lalu neracanya mana? Ya, neracanya jangan lupa ya Mbak dibikin. Oke. Berarti ini buat neraca, buat perhitungan pajaknya sama buat neraca. Ya. Kemudian di kelompok 11 masih ada berapa ya? Masih banyak sekali. Ya wajar sih kita ada 15 kelompok. ARC. Oke, di sini ini apa nih? Laporan keuangan fiskal. Oke, laporan laba rugi ya. Nah, ini pajak penghasilan apa nih? Apa nih? Dari apa nih? Oke, kalau misalnya laba ruginya ketemu 5 miliar, maka dia nanti pakainya tarif kedua ya. Perhitungannya sama seperti yang kelompok 1 persis. Oke, berarti ini Anda bikin perhitungannya dan neracanya sih sama ya. Nah, ini neracanya juga ini ya. Ambigu karena laba Anda 5 miliar, Anda bikin neraca asetnya cuma 1 miliar, kan nggak logis gitu ya. Jadi buat perhitungan pajaknya dan revisi neraca. Itu ya untuk kelompok 11. Kemudian berikutnya kelompok 6. Kelompok 6 saya mau bikin laba ruginya dulu. Brutonya 2,5 miliar berarti pakai tarif pertama. Labanya 7 apa nih? Ini apa nih, dari mana nih? Ya ini nggak seperti ini ya. Nanti di akhir deh saya sebutkan. Oke, jadi memang benar kita kalau pakai tarif 0,5% itu ketika peredaran bruto kita kurang dari 4,8 miliar, kita pakai tarif final 0,5%. Tapi tarif finalnya itu tidak seperti ini ya. Jadi dibayarkan tiap bulan. Tiap Anda menerima pendapatan secara bulanan, itu langsung Anda bayarkan PPh finalnya gitu. Dan nanti karena dia final, maka dia tidak bisa sebagai pengurang ya. Jadi ini nanti nggak ada gitu. Maka nanti kita saya sedikit revisi deh. Kemudian untuk neracanya sama ya, balance. Saya cek lagi 700 juta, kemudian neraca 2 miliar, oke masih bisa. Itu kelompok untuk kelompok 6 ya, berarti nanti perbaikan perhitungan pajakan ya. Jadi saya mohon maaf, ini memang ada kesalahan dari saya karena saya pikir kemarin itu banyak yang tarif 2 gitu ya, bahkan hampir tidak ada tarif 1, tapi ternyata semua malah dapat yang tarif 1 ya kebanyakan ya. Oke. Kemudian kelompok 7 kelompok 7 oke, laba rugi kita lihat 3 miliar, berarti tarif pertama lagi. Ya ini bagus banget nih, biayanya banyak sekali, ada pendapatan lain-lain juga, komplit sekali ya. Laba neto fiskalnya 40,
Yakin nih dari 3 miliar cuma 44 juta. Ya, ya nggak apa-apa sih. Oke, coba kita lihat neracanya. Persediaan 200 juta. Nah, di sini tadi persediaannya berapa nih? Mbak, di sini ada persediaan akhirnya besar loh. Ya. Ya, jadi bisa diperhatikan. Berarti bikin neracanya ini kurang tepat. Ya, ini perbaikan di neraca. Kemudian ini kas 800 juta dari mana, Mbak? Karena logikanya ya di sini Anda untungnya aja cuma 44 juta. Nah, kalau 44 juta ini dalam bentuk kas, maka seharusnya kasnya tidak sampai 800 juta, ya kan? Gitu ya. Jadi nanti bisa diperbaiki lagi. Perbaiki ini aja, perbaiki laba rugi. Itu karena kayak terlalu kecil banget, Mbak, ya, kalau 44 juta. Gitu. Atau apa ya? Ya monggo sih. Boleh ya, boleh perbaiki laba rugi atau perbaiki neraca, monggo. Mana yang paling menguntungkan? Ya. Boleh disilakan pilih mau laba rugi atau neraca. Gitu ya. Untuk kelompok 7 kemudian ditambah ini apa namanya? Bikin buat perhitungannya. Ya. Begitu kelompok 7. Kemudian berikutnya yang jelas nih Pak ya. Yang Mbak Alvita. Nah ini ya tolong dong ya, masa sih saya disuruh baca nggak pakai titik. Ya kan bisa dong dikasih titiknya, kan? Oke, pendapatan usahanya 25 juta. Yakin Mbak Alvita? Masa cuma 25 juta toh Mbak? Coba deh Mbak dilihat deh. Kan saya sudah menyampaikan ya bahwa pendapatan brutonya itu didapat dari penjualan Anda tiap bulannya selama 1 tahun. Nah, itu dikumpulkan. Masa cuma 25 juta? Ayo, berarti belum diperbaiki seandainya 25 juta ini. Karena saya kalau nggak salah tuh terakhir bilang untuk transaksi penjualan itu dalam 1 bulan tuh setidaknya minimal 200 juta atau 250 juta gitu kan. Saya bilang kemudian dari 250 juta itu silahkan dibagi maksimal ada 6 transaksi. Nah ini masa ada cuma setahun 25 juta. Berarti Anda tidak ikuti instruksi saya dari awal dong. Belum diperbaiki dong kemarin-kemarin. Itu ya Mbak. Silakan nih dibenerin dulu. Ya. Lalu kita buatlah ya, buat laporan laba rugi ya dan neraca. Oke. Ya minimal peredaran brutonya 2 miliar lah minimal. Tuh silakan. Ya seharusnya sih berdasarkan ini Anda, berdasarkan data data PPN Anda yang kemarin-kemarin sudah dibikin ya. Jadi yang lain juga sama ya, untuk filenya itu jangan ganti-ganti, oke? Jangan ganti-ganti, tetap file yang sama karena nanti saya koreksi dari awal sampai ke akhirnya gitu. Oke, di sini saya akan memberikan kesimpulan ya di kesimpulan untuk materi kita hari ini ya. Jadi setidaknya ada 3 hal ya, ada 3 hal. Oke, yang pertama adalah masih banyak laporan keuangan yang
kurang tepat. Ya. Entah tidak logis gitu ya, laporan keuangannya, atau neracanya yang tidak balance. Padahal namanya itu neraca itu timbangan ya, harus balance gitu. Oke, jadi perbaikan sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Kemudian laba rugi dan neraca itu ada kaitannya ya, berkaitan. Itu tidak berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Karena di bagian neraca itu juga ada laba yang laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan itu dapat dari mana? Didapat dari laba rugi. Makanya kalau laba rugi Anda 4 miliar terus tiba-tiba neraca Anda cuma 1 miliar itu kan aneh ya. Ngarangnya kebangetan gitu. Ngarangnya ngawur ya. Berarti Anda disuruh bikin cerita cerita narasi, tapi Anda bikinnya cerita cerita berita gitu. Atau Anda suruh menceritakan pengalaman hidup Anda ya, tapi Anda menceritakan pengalaman hidup orang lain. Gitu ya. Jadi Anda ketika ditanyakan nggak bisa jawab. Oke, kemudian yang kedua adalah masalah tarif pajak ya. Jadi tarif pajak, mohon maaf sekali ya, ini kesalahan saya juga. Jadi memang harapan saya tuh Anda banyaknya nanti di tarif yang kedua. Oke, di sini saya ini dulu ya. Sini deh, A, B, C. Nah ini tarif yang pertama, ini adalah jika bruto sampai 4,8 M. Ya, sorry, bruto kurang dari 4,8 M. Ya. Ini pakai tarif yang pertama. Kemudian bruto 4,8 ya, lebih dari 4,8 M sampai 50 M. Kemudian yang ketiga adalah bruto jika lebih dari 50 M. Oke. Tarif normalnya untuk PPh pasal 29, kita pasal 29 ya, pajak akhir tahun badan itu pasal 29. Tarif normalnya adalah 25%. Oke. Kemudian untuk A yang tarif pertama ini bruto kurang dari 4,8 M itu sebelum ada peraturan pemerintah nomor berapa itu? Nomor 23 ya kalau nggak salah ya, tahun 2008 atau tahun 2014 ya, coba tolong dilihat lagi, maaf saya lupa, yang menyatakan kalau untuk bruto kurang dari 4,8 M dia terkena tarif final 0,5%. Ya, dan itu sifatnya final dipotong selesai dan tidak boleh dilaporkan di laporan keuangan. Jadi bayangkan kalau penghasilan itu sudah dipotong final, berarti penghasilan itu tidak perlu dilaporkan aslinya ya. Tapi memang pajak tetap minta pelaporan, dan di akhir tahun tidak ada adjustment atas perhitungan ulang tentang pajak itu nggak ada. Oke, harapan saya sih kita tetap mengisi SPT PPh badan ya kan, dan Anda tetap bisa menghitung perpajakan. Maka untuk tarif yang 0,5% itu kita abaikan dulu, kita pakai tarif yang sebelumnya. Sebelumnya itu apa? Tarif sebelum ada peraturan pemerintah ya, yaitu tarifnya adalah 50% kali 25%. Ya, ini adalah untuk bruto yang sampai 4,8. Nah, untuk yang bruto 4,8 sampai 50 M itu ada dua tarif. Ada dua tarif. Tarif yang pertama, ya, tarif pertama adalah menggunakan tarif A. Tarif A, ya. Tarif A itu untuk proporsi laba tertentu. Kemudian tarif B ini juga untuk proporsi laba tertentu. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung tarif ini? Tarif A berarti yang A ini 50% ke 25% dan tarif B 25%, ya. Jadi di sini nanti tarifnya adalah hasil perhitungan A ditambah hasil perhitungan C. Ini bukan tarif B, tapi tarif C ya. Nah, caranya adalah seperti ini, seperti dilakukan oleh kelompok 1.
Mana tadi? Nah, ya. Jadi dari laba 40 miliar ini kita tentukan mana yang mendapatkan tarif nih, tarif spesial. Ya, tarif spesial. Dan mana yang tidak mendapatkan tarif spesial. Oke, jelas ya. Tarif kuning dan tarif biru. Ya. Perhitungannya adalah yang pakai mendapatkan tarif spesial atau menikmati fasilitas itu rumusnya adalah bruto, ya, apa namanya, maksimal bruto 4,8 ini. Oke. Wait. Sebentar saya lihat atas. Oke, brutonya 45 miliar. Nah, PKP itu seharusnya ini 40 juta ini ya. Jadi ini kayaknya masih salah juga nih dia. Ya, PKP-nya bukan 5,6. Ya, rumusnya sudah benar. 40981. Nah, oke. Rumusnya adalah 4,8 M dibagi bruto dikali PKP. Ya, rumusnya 4,8 M. Ya, kemudian dibagi bruto kita berapa? Kemudian kalau sudah dikali dengan PKP. PKP itu dapat dari mana? PKP adalah laba bersih, ya, yaitu pendapatan kotor atau bruto sudah dikurangi dengan biaya-biaya dan beban-beban. Ya. Oke, kemudian tarif yang C adalah, ya, ini baru dapat nih, ini baru dapat nominal yang akan dikali tarif ya. Kemudian yang C-nya itu adalah hasilnya adalah PKP dikurangi hasil A. Hasil ini. Hasil 1. Ya saya bilangnya. Ini anggap saja 1 gitu. Ini 1. Nah, jadi PKP dikurangi hasil yang pertama. Oke, coba kita hitung ya. Yang menikmati fasilitas berapa? Nah, dia tulisannya salah tapi ininya benar ya perhitungannya. Nah, ini juga salah sih. Oh, iya, salah apa sih? Bodoh. Oke, 4,8 miliar dibagi 45 miliar. Kenapa cuma 4,8 dan 45? Tidak pakai angka 0? Karena angka 0-nya bisa kita hilangkan. Ya, karena kebetulan brutonya itu genap. Ya, bulat. Nggak ganjil angkanya. Jadi bisa 4,8 per 45. Tapi kalau misalnya bruto Anda ganjil, nggak genap kayak tadi, ya harus sesuai perhitungannya ya. Berarti ini seperti ini. Oke, 48 kan 4,8 miliar sama 45 miliar. Oke. Hasilnya sama. Sama nggak sih? Oh, beda. Oke. Coba saya hitung lagi angkanya. 1, 2, 3. Oh, ini masih 480 juta toh. Oke, kurang. 1, 2, 3. Ini udah benar. Ya, sama ya. Hasilnya 4,3. Nah, hasil ini itu yang sini. PKP ya dikurangi yang mendapat fasilitas. Jadi 40,981 ya dikurangi dapat fasilitas ini. Ketemulah 36 juta. Nah, yang dikali dengan tarif A ya, itu adalah yang atas 4,37 ini. Kali tarif 50% 25%, ketemunya sekian. Kemudian yang tidak kena tarif, berarti yang ini 36 dia tidak kena tarif spesial ya. Tidak dapat fasilitas, maka dia kenanya langsung 25%. Sehingga pajaknya itu ditambah dulu. Hasil perhitungan pertama tambah hasil perhitungan kedua menjadi 9,6 miliar. Seperti itu ya. Yang lain juga sama. Oke, kemudian yang ketiga ya, saya lupa ini menyampaikan di kelas sebelumnya.
adalah kredit pajak. Setelah PPh terutang, ya, ini saya tulis saja PPh terutang ya. PPh terutang. PPh terutangnya 9,9 miliar. Kemudian dikurangi kredit pajak. Kredit pajak ini apa? Yang kemudian sudah Anda bayar. Ya, misalnya di situ ada kredit pajak pasal 22, 23. Nah, itu Anda masukin ke situ ya. Oke. PPh pasal 22 atau 23. Nah, itu Anda masukin di sini. Misalnya dalam 1 tahun PPh pasal 22-nya terakumulasi 1,5 miliar. Ya. Maka hasil PPh terutang, PPh kurang bayarnya itu menjadi lebih sedikit karena sudah ada kredit pajak. Sorry. Ya, jadi 7 miliar gitu. Oke, untuk kredit pajak saya rasa Anda sudah mengerti ya. Berarti kredit pajak itu rumusnya adalah PPh terutang dikurangi dengan pajak-pajak yang sudah dibayar. Dan ini tidak bersifat final ya. Pajak-pajaknya tidak bersifat final. Oke. Kemudian ya udah itu aja rumusnya. PPh terutang dikurangi pajak-pajak yang sudah dibayar dan dia tidak sifat final. Maka dia menjadi PPh kurang bayar. Sebenarnya di sini lebih tepatnya kurang atau lebih bayar. Ya, tapi saya rasa pasti semuanya kurang bayar. Begitu. Kemudian kalau berarti untuk yang brutonya kurang dari 4,8 Bu, pakai tarif A mana? Ya tarif ini. Semuanya laba Anda, PKP Anda langsung dikalikan 50% kali 25%. Setelah itu dikurangi juga dengan kredit pajaknya. Gitu ya. Oke, mungkin segitu hasil pertemuan kita. Kemudian untuk perbaikannya saya harapkan dikumpulkan lagi ya, perbaikan laporan keuangan Anda. Dikumpulkan lagi revisiannya di template yang sama ya. Jadi di tugas 12 maksimal sebelum hari Jumat. Oke. Maksimal sebelum hari Jumat alias hari Kamis jam berapapun silakan Anda kirim. Ya, hari Kamis jam berapapun silakan Anda kirim. Kemudian melanjutkan tugas berikutnya adalah Anda mengisi SPT badan. Nah, SPT badan tugasnya berarti sampai nanti hari Senin gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lupa. Kalau masih bingung, ada pertanyaan silahkan lewat WA group. Ya, tolong banget lewat WA group, jangan lewat Japri karena kalau Japri seringnya nanti kelewatan ya. Kalau grup kan saya seandainya kelewatan, saya masih ingat punya tanggungan. Oh iya, saya masih ada diskusi yang belum saya selesaikan di kelas ini seperti itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.